Yo everyone, welcome back again with me Fahim di program Masih Misteri. Program yang akan menceritakan kepada kalian tentang legenda, mitos, dan cerita rakyat yang berkembang mulai dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share bila kalian suka dengan video ini. Before start my story, let's check my intro. Nah, untuk episode kali ini, gue akan menceritakan dari request kalian paling banyak dari para pemburu misteri, yaitu tentang manusia harimau. Cukup panjang yang bisa kita ceritakan tentang manusia harimau, tapi kita rangkum menjadi beberapa cerita gitu yang menarik untuk kalian dengar. Yang dimana wilayah Sumatera, khususnya di Bengkulu, hubungan manusia dengan harimau itu sangat erat. Banyak cerita yang menceritakan tentang manusia harimau, baik yang di luar seperti kalau di Jambi itu Cindaku, kalau di Bengkulu itu Inye, kalau di bahasa Rejang yaitu ada Sumui, manusia harimau. Dan juga di Jawa dan tempat lain itu memiliki cerita sendiri tentang manusia dan harimau. Untuk sejarah, kenapa manusia dan harimau memiliki hubungan erat? Karena dahulu kala itu diceritakan pernah ada seperti hubungan yang tidak baik antara manusia dan harimau. Pernah ada penyerangan, manusia menyerang harimau, membunuh harimau, dan juga ada harimau membunuh manusia. Maka dari itu, untuk menjaga kesenjangan, jadi ada beberapa orang sakti yang memiliki kemampuan yang meminta atau yang bersemedi agar bisa berubah atau mendapatkan kekuatan atau mendapatkan ilmu turun-temurun yang bisa merubah dirinya menjadi harimau sehingga dia menjadi penghubung antara manusia dan harimau sehingga menjadi bersinergi. Tidak ada penyerangan antara manusia dengan harimau dengan manusia. Itu sehingga hubungan manusia dan harimau menjadi damai, rukun, dan tentram, mungkin seperti itu. Makanya ada beberapa kasus penyerangan harimau menyerang manusia disebabkan oleh beberapa hal yang mungkin pantangan yang telah dilanggar oleh manusia. Karena di zaman dahulu ada beberapa perjanjian yang dibuat agar tidak dilanggar oleh manusia, sehingga harimau atau mungkin makhluk yang kita sebut sebagai manusia harimau atau siapalah itu yang berbentuk seperti atau siluman itu tidak menyerang bangsa manusia karena perjanjian yang tidak boleh dilanggar oleh manusia itu tersebut. Maka dari itu, manusia harus menjaga tata krama, sopan santun, ataupun tentang perjanjian yang dipegang teguh sudah lama, itu harus tetap ditegakkan. Supaya manusia dan harimau, ataupun manusia harimau sebagai penengah dari manusia dan harimau sebagai penyeimbang, itu bisa hidup dengan damai, seperti itu. Kita masuk ke ciri-ciri. Untuk ciri-ciri manusia harimau atau manusia yang bisa berubah menjadi harimau, kita bisa ngambil kesimpulan dari cerita-cerita rakyat di Sukurejang atau di tempat kita di Kabupaten Lebong. Ada cerita yang mengatakan kalau ciri-ciri manusia harimau ketika dia itu memiliki suatu kerajaan harimau, itu yang dimana kalau kita di orang Rejang itu ada namanya Saang Imau atau Tebo Saang Imau atau Bukit Sarang Macan. Kalau kita di bahasa Indonesia kan, itu ada di desa Ladang Palembang kalau nggak salah tepatnya, yang berbatasan langsung dengan TNKS. Ada kisaran 20 atau sampai 60 hektar luas dari tempat tersebut. Tim kita pemburu misteri pernah hampir ke sana, cuman untuk saat ini cuaca tidak memungkinkan, makanya kita tidak sampai ke sana. Akan tetapi kita sudah menemui narasumber, sudah menceritakan tempat Tebo Sang Imau. Ini cuplikannya. Sang Imau, kalau ada main panas, dosi belunggu bawa nak dia musyawarah. Tetapi doa tahun kira-kira tahun 45 doa gi masih berlakau. Tapi uyo cigai. Karena cigai doa bidau. Saliap nyalak bidau banok caci, bidau tuan melahir tanpa ada suaminya. Ijai doa cigai dia tahu lah ni guys. Ijai kalau kalau coa madera caon dengan tanah-tanai doa itu munak kambing doa caon itu alau kulo itu mes mapai me tempung matai bilai doa adat nao. Oke, tadi udah diceritakan apa sih tentang Tebo Saang Imau atau Saang Macan itu atau Bukit Sarang Macan itu. Nah, untuk Datu ini menceritakan kalau Tebo Saang Macan atau Sarang Macan ini ada tempat berkumpulnya atau tempat di mananya manusia harimau ini bermusyawarah untuk ya mungkin menentukan apa tentang
kalau ada kejadian atau apa manusia melanggar atau apa. Nah, kita masih berkutat di ciri-ciri, di mana banyak yang mengatakan narasumber kalau ciri-ciri mereka ketika mereka berubah jadi manusia atau manusia harimau ini balik ke wujud manusia, alis mereka ini, garis alis atau bulu alis mereka ini menyambung, atau kalau bahasa rejangnya itu sakup, menyambung. Terus mereka tidak berani menatap wajah manusia itu secara langsung. Mereka akan menunduk seperti ini karena mereka tidak mau, atau dikatakan narasumber, mereka tidak mau melihat makhluk yang lebih sempurna dari mereka. Karena kita manusia ada makhluk sempurna, itu kata narasumbernya. Dan juga ada yang mengatakan kalau di versi lain, gigi dari mereka itu masih berbentuk seperti harimau. Maka dari itu mereka tidak mau berbicara ketika bertemu dengan manusia. Dan ada juga yang mengatakan kalau di zaman-zaman dahulu kala, manusia harimau ini sering turun gunung ketika ada event-event besar. Mereka akan menyerupai manusia, memakai baju, celana, pakaian, pokoknya versi seperti manusia ketika mereka berubah menjadi manusia. Dan juga ada yang mengatakan mereka akan kembali menjadi harimau ketika mereka melewati sebuah sungai atau parit, yang dimana ketika mereka melompat, mereka akan berubah menjadi manusia, tapi mereka balik lagi, mereka akan berubah menjadi harimau, seperti itu. Dan juga ada yang mengatakan kalau mereka balik ke istana atau desa mereka itu sendiri, mereka balik menjadi manusia, tapi ketika mereka keluar, mereka menjadi harimau. Seperti itu ciri-cirinya. Dan juga banyak ciri-ciri lain yang mungkin dari tempat-tempat lain itu memiliki ciri-ciri yang lain. Kalian boleh tulis di kolom komentar seperti apa ciri-cirinya dari versi tempat-tempat kalian masing-masing. Oke? Untuk hubungan manusia dengan manusia harimau, untuk di Sumatera, terutama di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, itu sudah sangat erat. Beberapa cerita banyak yang sudah kita rangkum sini. Contohnya yaitu yang diceritakan oleh kakek tadi, yaitu kakek Abdul Muiz, ketika dimana mereka memperlihatkan wujud mereka, itu artinya kalau mereka memberikan peringatan jika ada warga yang melanggar adat atau berbuat amoral di salah satu desa. Seperti itu, makanya mereka menampakkan diri karena mereka adalah menjadi pelindung hubungan manusia dan harimau, atau juga sebagai, ya mungkin karena kita beretika, ketika etika kita buruk, ya siapa yang nggak tegur gitu. Mungkin juga mereka dari pihak sebagai ya makhluk gaib atau manusia harimau atau mereka makhluk sakti, mungkin merasa terganggu dengan perbuatan amoral yang dibuat oleh manusia, seperti itu. Kita jangan ambil sisi seperti itu. Banyak juga yang mengatakan ketika manusia itu tersesat di gunung, kami sebagai suku Rejang itu sering mengatakan, "Nek, kakek, wo, tolong bantu kami." Atau apa, dan kadang mereka sering membantu kita dengan memperlihatkan tapaknya, atau dia memperlihatkan dirinya berlari, kita tinggal mengikuti dia saja, sesampai kalau nggak salah di ujung itu sudah jalan besar. Banyak yang cerita mengatakan seperti itu. Nah, untuk di Kabupaten Lebong itu belum ada yang namanya penyerangan harimau ke manusia, karena mereka tidak menganggap manusia ini sebagai masalah atau musuh mereka, malah mereka sebagai pelindung. Karena di sini cerita tentang warga bertemu harimau sudah dianggap lumrah. Tidak ada cerita soal harimau yang melukai atau membunuh manusia. Warga tidak menilai harimau sebagai masalah atau musuhnya. Seperti itu yang kita dapat dari beberapa narasumber yang sudah menceritakan kepada kita. Bahwa memang benar, untuk selama gua hidup ya di Kabupaten Lebong ini, kalau untuk mereka memperlihatkan wujudnya, itu sudah sering, tapi untuk mereka membunuh atau melukai manusia itu belum ada sampai saat ini. Karena dia mengatakan kalau harimau sampai membunuh manusia, mereka akan berpuasa selama 40 hari. Atau tidak boleh memakan yang berdarah selama 40 hari. Otomatis mereka kan karnivora, ya harus berpuasa. Seperti itu. Manusia harimau atau harimau sering dikatakan mereka lebih menjaga jarak dengan manusia. Karena mereka tahu ketika mereka memperlihatkan diri kepada manusia, manusia otomatis takut. Maka dari itu mereka selalu menjaga jarak kepada manusia agar manusia lebih leluasa atau lebih, bukan bebas, lebih enak dalam bekerja di kebun yang langsung berbatasan dengan tempat mereka. Sehingga tidak ada kesenjangan atau ketakutan di antara manusia dan harimau. Maka dari itu mereka lebih memilih menjaga jarak kepada manusia daripada sering memperlihatkan diri kepada manusia. Untuk beberapa bukti ini sudah banyak yang sudah dibukukan. Contoh, kepercayaan Rejang tentang harimau leluhur juga pernah diulas oleh William Marsden dalam bukunya The History of Sumatra yang terbit pertama kali pada tahun 1784. Dalam buku itu, Marsden mengulas kisah tentang manusia harimau. Masih dalam bukunya, Sekretaris Gubernur British East India Company di Bengkulu pada tahun 1770 sampai 1779 itu menambahkan,
para warga sekitar membenarkan suatu tempat di negeri itu di mana harimau memiliki istana dan menyelenggarakan sebuah bentuk reguler dari pemerintahan. Dan ada juga salah satu buku yang menarik atau novel yang sudah diangkat bahkan ke sampai layar lebar, bahkan sampai juga ke sinetron yang mungkin kita tahu, yang itu ada judulnya 7 Manusia Harimau sebagai pelindung Desa Kumayan, Provinsi Bengkulu. Yang mana itu adalah novel karya Motinggo Busjeh pada tahun 1980. Serial novel ini terdiri dari 10 jilid, yaitu menceritakan tentang seorang guru, Gumara Peto Alam, yang datang menjadi guru di samping mencari ayah kandungnya ke Desa Kumayan. Ya mungkin secara garis kerasnya kalian sudah tahu, dan juga gua bakal sisipkan link film versi lamanya yang ada di deskripsi kita nanti. Ini ada channel YouTube-nya, kalian bisa nonton di sana. Ada kisaran sejam lebih. Bahkan sinetronnya juga kalian bisa carilah. Tapi kalau mau yang versi lama, versi klasik, itu ada ceritanya di link di bawah. Ini terakhir, ada beberapa larangan untuk masyarakat Kabupaten Lebong ya, yang dekat atau berbatasan langsung bahkan atau yang punya kebun sekitar dengan Tebo Saang Macan atau Bukit Sarang Macan ini, yang mana kesepakatan ini sudah ditandatangani pada tanggal 30 Agustus 2002. Kesepakatan itu dituang dalam Peraturan Desa Nomor 2 tentang Hutan Lindung Desa dan Hutan Adat Desa pada tanggal 30 September 2003. Untuk pemanfaatan, warga hanya boleh mengambil buah hutan, tanaman obat-obatan, dan madu dengan tidak merusak pohon. Bila melanggar, maka pelaku akan dikenakan denda adat berupa serawu punjung kambing, beras 2 kaleng, denda uang senilai kayu yang ditebang atau dirusak. Itu ada juga seperti yang dikatakan oleh Bapak ini tadi, atau dari narasumber kita yaitu Abdul Muiz. Anak gue ada tambahan untuk ciri-ciri, dimana ada ciri-ciri manusia harimau ini sendiri, yaitu waktu mereka berubah menjadi bentuk harimau, bentuknya masih tegak seperti manusia biasa, tapi menyerupai seperti harimau. Wajah, tangan, dan kakinya mungkin berubah menjadi harimau, tapi masih dalam postur tegak. Ini adalah ilmu yang diturunkan atau diwariskan turun-temurun, atau ilmu yang didapatkan dari hasil kita bersemedi atau ya apa, meminta kepada jelmaan harimau sehingga bisa menggunakan ilmu tersebut. Ada juga yang mengatakan kalau ketika berubah itu menjadi seperti harimau biasa. Banyak versi yang mengatakan seperti itu. Nah, sebelum gua akhirin episode kali ini, gua bakal ngasih tahu di mana tempat beli minuman yang menarik nih. Untuk yang hobi dengan Thai tea, gue rekomendasikan langsung yang ada di Kabupaten Lebong. Langsung saja mampir di warung Wendy Jang, yang dimana memiliki varian rasa Thai tea yang menarik dan nikmat untuk kalian coba. Gue udah nyobain, gue juga suka ini rasa strawberry. Sangat mantap dicoba. Nah, jadi kalian langsung saja datang ke stand Wendy Jang yang ada di Desa Dusun Maraman, berdepatan di samping Masjid Lama di Dusun Maraman. Jadi langsung saja datang, oke. Mungkin gak banyak yang bisa gue katakan atau gue ceritakan kepada kalian karena banyak referensi dan banyak cerita dari berbagai cerita. Ada juga cerita dari versi Jawa di mana pada saat itu Prabu Siliwangi memiliki salah satu pengawal yaitu manusia harimau atau raja manusia harimau yaitu Maung Bodas, harimau putih. Di mana yang ceritakan kalau dia menjadi salah satu pengawal atau hulu balang atau jenderal pengawal oleh Prabu Siliwangi ini sendiri. Makanya banyak cerita tentang manusia dan harimau sangat erat di Nusantara atau di Indonesia ini. Mungkin kalian bisa bantu gue ceritakan di bawah, kita bisa berdiskusi. Kalian bisa taruh di komentar dan kita bisa berdiskusi atau membuat forum tentang manusia harimau ini sendiri. Karena gue masih juga butuh info-info dari kalian tentang manusia harimau. Apabila gue ada salah kata atau salah penyampaian atau salah menyampaikan informasi, gue minta maaf kepada kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Apabila kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, saudara, keluarga, kerabat. Oke, sekian dari gua Fahim. Mystery is waiting. If you like more video like this, please click link below. And please subscribe like here. Remember, mystery is waiting.